kasih dan salam sejahtera, salam hormat, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia sekali dalam kesempatan ini karena saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan message yang sangat penting. Saya diberikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan hasrat dan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Allah yang pasti menguatkan, memberikan pengharapan, memberikan kesegaran jiwa kita, memberikan semangat yang baru untuk terus hidup melayani Tuhan. Walaupun kita diperhadapkan kepada pandemik yang amat membimbangkan, meragukan, dan menakutkan, karena ia bukan saja mengancam kesehatan kita, tetapi ia merenggut nyawa puluhan ribu manusia di dunia ini. Namun saya percaya bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak pernah merasa takut. Kita percaya akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan kita memiliki pengertian yang sangat dalam bahwa tidak ada satupun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini di luar pengetahuan Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan punya maksud dan rencana yang sangat indah di dalam kita. Saudara, sebelum kita meneruskan firman Allah ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami walau sesaat pun. Tuhanlah yang memperhati kehidupan kami. Tuhan jugalah yang mencukupi segala yang kami perlukan. Tuhanlah yang memperjuangkan hidup kami, dan Tuhan jugalah yang menopang kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang sangat indah ini Tuhan, di mana kami dapat duduk di bawah kaki-Mu, mendengar suara-Mu, mendengar kata-kata-Mu, kata-kata-Mu yang pasti memberikan kekuatan, memberikan petunjuk kepada kami untuk kami menjalani kehidupan yang penuh dengan cabaran ini. Biarlah firman-Mu yang singkat yang kami nikmati ini benar-benar mendapat tempat yang paling teratas dan terutama dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasihi dan yang saya hormati dalam nama Yesus Kristus, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan memberi tema yang sangat sederhana, yaitu Allah pemberi. Alkitab syarat dengan pelbagai ungkapan yang menunjukkan tentang pribadi Allah, bahwa Allah adalah segalanya bagi kita. Alkitab mengatakan, mengungkapkan tentang kepribadian Allah, tentang pelbagai hal. Ia mengatakan bahwa Allah adalah pencipta. Allah adalah Maha Pengampun. Allah pengasih. Allah adalah kota benteng yang teguh. Allah adalah perlindungan. Allah adalah penuntun. Allah Maha Kuasa. Allah adalah sebagai gembala, dan Allah adalah penghibur, dan pelbagai ungkapan lainnya yang diungkapkan oleh Alkitab mengenai kepribadian Allah, bahwa Allah adalah segalanya bagi kita. Namun dalam kesempatan ini saya akan memberi tema yang sangat sederhana. Sekali lagi saya ulangi, Allah pemberi. Allah
pemberi. Sesungguhnya Allah adalah sumber pemberi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh pemazmur. Mazmur 20 ayat 5 mengatakan, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan diberikannya berhasil apa yang kau rancang. Saudara, ada dua perkara yang ditekankan oleh pemazmur, yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah pemberi. Hal yang pertama yang dikatakan oleh pemazmur adalah Allah memberikan kepada kita sesuatu yang kita kehendaki. Apa kira-kira yang kita kehendaki, yang olehnya Allah akan memberikan itu kepada kita? Allah akan memenuhi. Saudara, adalah merupakan kehendak kita, adalah merupakan keinginan kita. Jikalau kita memiliki kecukupan setiap hari yang menampung keperluan kita setiap hari, yang berupa makanan dan minuman. Selain daripada makanan dan minuman, kita juga menghendaki supaya kita berkecukupan dari segi pakaian dan segala sesuatu yang kita perlukan setiap hari tatkala kita menjalani kehidupan ini. Tetapi sadarkah kita bahwa Allah bukan saja memberikan kepada kita makanan dan minuman dan pakaian yang secukupnya, tetapi Allah memberikan kepada kita apa yang bernama berkat. Berkat yang meliputi segala perkara. Allah bukan saja memberkati kita berupa makanan dan minuman serta pakaian, tetapi Allah juga memberikan kepada kita berkat kebahagiaan dalam keluarga, berkat damai sejahtera, berkat kesehatan, dan berkat-berkat yang meliputi segala hal. Allah memberikan kepada kita matahari. Allah memberikan kepada kita hujan yang boleh menghidupkan kita, yang boleh menghidupkan segala tumbuhan di muka bumi ini. Tetapi kita juga harus sadar bahwa kekuatan yang kita ada untuk bekerja, semangat yang ada pada kita untuk meneruskan aktiviti kita setiap hari, kedamaian yang ada dalam hati kita, kesehatan yang ada pada kita, sesungguhnya semuanya itu adalah bersumber daripada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Namun satu perkara yang harus kita sadar, bahwa untuk mewujudkan apa yang kita kehendaki, yang olehnya Allah akan memenuhi di dalam kehidupan kita, seperti makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya, itu harus diungkapkan dalam permohonan atau dalam doa kita kepada Tuhan. Kita harus meminta kepada Tuhan melalui doa dan permohonan yang disertai dengan iman dan percaya kita. Kemudian akan dilaksanakan melalui
tindakan dan usaha kita. Jikalau kita meminta kepada Tuhan kebahagiaan di dalam keluarga kita, selain daripada doa dan permohonan kita panjatkan kepada Tuhan, disertai dengan iman, maka ada usaha daripada kita untuk menghasilkannya. Ada usaha di antara kita memiliki kerendahan hati. Kita menjaga mulut kita untuk tidak menyakitkan antara satu dengan yang lain. Hormat menghormati di dalam keluarga. Maka wujudlah apa yang namanya kebahagiaan dalam keluarga. Demikian juga kalau kita menghendaki supaya kita berkecukupan dari hal makanan dan minuman serta pakaian kita. Selain kita panjatkan doa kepada Tuhan untuk memohon kepada Tuhan supaya kita diberkati oleh Tuhan dengan secukupnya, disertai dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan pasti memberkati kita karena Dia adalah sumber segala berkat, karena Dia adalah sumber segala pemberian. Maka kita juga harus berusaha dengan sedaya upaya. Segala kemalasan itu disingkirkan. Kita harus rajin. Maka percayalah bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan pasti Allah akan memberi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita kehendaki. Selain daripada pemazmur, Rasul Paulus juga menyatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dikatakan bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya. Kalau Allah itu kaya, apa pun kecukupan yang kita perlukan, pasti kita memperolehnya. Kalau Allah itu sumber kemuliaan, maka Dialah juga yang akan memberikan kedudukan seseorang, memberikan pangkat seseorang, karena Dialah sumber kemuliaan itu. Saudara, hal yang kedua yang ditekankan oleh pemazmur adalah Allah akan memberikan berhasilnya apa yang kita rancangkan. Saudara, di dalam kehidupan kita harus ada perancangan, harus ada cita-cita, harus ada impian-impian. Karena orang yang tidak memiliki cita-cita, orang yang tidak memiliki impian, orang yang tidak memiliki perancangan, itu ibarat tidak ada tujuan. Harus ada perancangan. Selama kita hidup di dalam dunia ini, Allah menghendaki supaya kita menjalani kehidupan ini dengan penuh hikmat dan pengertian. Harus ada perancangan. Sepanjang hari ini, apa yang kita lakukan? Sepanjang hari esok,
apa yang harus kita lakukan? Kita harus rancang. Kita harus rencanakan seminggu depan apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan bulan depan. Apa yang harus kita sasarkan tahun depan. 5 tahun ke depan. 10 tahun yang akan datang. Harus ada perancangan. Harus ada perencanaan kita. Saudara, pemazmur mengatakan bahwa kiranya Allah memberikan berhasilnya apa yang kita rancangkan. Saudara, bercerita tentang keinginan kita pada masa yang akan datang. Bercerita tentang kerinduan untuk memperoleh sesuatu pada masa yang akan datang. Angan-angan kita, cita-cita kita, impian-impian kita, semuanya itu harus disertai dengan iman, percaya kepada Tuhan, dan dengan usaha. Saudara, apa yang dicapai oleh seseorang? Contohnya, kawan-kawan kita yang sudah berjaya. Mereka yang memiliki pekerjaan seperti guru, ya, pendidik. Kita sangat kagum dengan mereka karena mereka memperoleh gaji setiap bulan yang lumayan. Tetapi tahukah kita, kalau mereka berhasil pada hari ini, itu karena beberapa tahun sebelumnya mereka sudah merencanakan, mereka sudah merancang, mereka sudah memiliki cita-cita bahwa pada masa akan datang saya akan menjadi guru. Lalu di awal persekolahan mereka mengorbankan segala perkara. Mereka korbankan masa, mereka korbankan harta benda dan keuangan. Mereka korbankan istirahat mereka untuk belajar. Dan bukan hanya setahun 2 tahun, tetapi memakan masa bertahun-tahun mereka belajar. Dan mereka berhasil menjadi seorang guru atau seorang pendidik. Demikian juga dengan seorang petani. Kalau kita menghendaki bahwa 7 tahun yang akan datang, kita akan menuai hasil yang lumayan, contoh katakanlah durian. Kita harus ada perancangan sebelumnya. Kita harus merancangnya, mencari tapak tanah yang diusahakan yang sesuai. Kita ada usaha untuk mengerjakannya, memelihara tanaman tersebut, sehinggalah dia menghasilkan buah pada 7 tahun yang akan datang. Sebab itu saudara, di dalam hidup kita ini harus kita jalani dengan impian atau perancangan-perancangan dan cita-cita. Tetapi ingatlah sekali lagi bahwa semuanya itu harus diwujudkan melalui doa dan permohonan kepada Tuhan, disertai dengan iman percaya kepada Yesus Kristus, dan dengan usaha. Percayalah bahwa semuanya itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhir sekali, saudara,
Saya ingin mengajak kita untuk memikirkan tentang satu perkara, bahwa Allah bukan saja memberikan kepada kita apa yang kita kehendaki dan apa yang kita rancangkan, tetapi ketahuilah bahwa Allah juga akan memberikan di luar perancangan kita, di luar pikiran kita, di luar rencana kita. Allah akan menyediakan semuanya itu. Seperti satu lagu yang mengatakan demikian. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Saudara, Allah bukan saja memberikan sesuatu yang kita kehendaki, sesuatu yang kita mau, sesuatu yang kita inginkan, tetapi Allah juga memberikan kepada kita sesuatu yang kita rancang. Tetapi ingat dan jangan lupa bahwa Allah juga akan memberikan kepada kita di luar jangkaan kita, di luar dugaan kita, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kami, kami tidak meragukan sedikit pun penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Karena penyertaan Tuhan dibuktikan dengan nafas hidup kami dan nyutan jantung kami. Jikalau pada saat ini kami masih hidup, itu karena Tuhan menyertai kami. Kalau kami diberikan kesempatan untuk sehat dan mampu melakukan pekerjaan setiap hari, itu dibuktikan karena Tuhan menyertai kami. Kalau kami memiliki damai dan sukacita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keresahan dan ketakutan, itu buktinya Tuhan menyertai kami. Sesuai dengan janji Tuhan, bahwa Tuhan adalah Immanuel yang beserta dengan kami. Dan Tuhan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa semuanya ini. Amin. Shalom.